Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan kembali gagal mendatangkan Ademola Lookman setelah tawaran kedua mereka senilai 45 juta euro termasuk bonus ditolak oleh Atalanta. Sebelumnya tawaran awal Inter sebesar 40 juta euro juga sudah ditolak. Meskipun telah menaikkan penawaran, Atalanta tetap tidak bergeming dan belum memberikan harga pasti untuk melepas pemain berusia 27 tahun tersebut, menunjukkan sikap enggan menjualnya. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Inter tidak berencana menaikkan tawaran lebih lanjut meskipun Lookman telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub tersebut. Kegagalan ini berpotensi mengakhiri upaya Inter dalam mengejar Lookman setelah menjadikannya target utama selama lebih dari 2 minggu. Sementara itu, Lookman menunjukkan tanda-tanda kekecewaan terhadap klubnya Atalanta. Ia menghapus semua unggahan dan penyebutan terkait Atalanta dari akun Instagramnya, termasuk foto profil yang hanya menampilkan warna hitam gelap. Tindakan ini mencerminkan frustasinya terhadap kegagalan transfer, terlebih agen sang pemain juga telah mendorong kesepakatan agar segera terjadi. Dengan keputusan Inter untuk tidak meningkatkan tawaran dan sikap Atalanta yang belum membuka peluang negosiasi, masa depan transfer Lookman menjadi tidak pasti. Inter mungkin harus mencari alternatif lain jika Atalanta tetap bertahan dengan keputusannya. Inter Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Christopher Nkunku dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Meski nilai transfer sekitar 40 juta euro dianggap terjangkau, kendala utama terletak pada tingginya gaji sang pemain yang melebihi struktur gaji Inter. Nkunku tidak masuk dalam rencana pelatih baru Chelsea Enzo Maresca, sehingga klub asal London itu mulai menawarkannya ke sejumlah klub termasuk Inter. Sejak bergabung dari RB Leipzig, performa pemain asal Prancis tersebut belum memenuhi ekspektasi di Stamford Bridge. Meski secara finansial Inter mampu membayar biaya transfer, negosiasi terhambat oleh tuntutan gaji yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub Italia. Lautaro Martinez memimpin semangat kebangkitan Inter Milan setelah musim tanpa trofi pertama mereka dalam 5 tahun. Musim lalu berakhir mengecewakan bagi Nerazzurri yang sempat berpeluang meraih treble, Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions. Namun mereka tersingkir dari Coppa oleh AC Milan, kehilangan gelar Serie A hanya selisih 1 poin dari Napoli, dan kalah telak 0-5 dari PSG di final Liga Champions. Kekalahan lainnya datang dari Fluminense di Piala Dunia antar klub. Sebagai kapten, Lautaro merasakan pukulan ini secara pribadi. Setelah 4 musim penuh trofi bersama Inter, kegagalan tersebut menjadi pengalaman pahit baginya. Meski begitu, hal ini justru memicu tekad baru bagi sang penyerang Argentina. Lautaro kini lebih berambisi memimpin timnya untuk meraih setidaknya 1 gelar di musim mendatang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Jan Bisek menolak tawaran 32 juta euro dari Crystal Palace karena Inter tetap bersikeras pada harga 40 juta euro. Situasi ini mengindikasikan bahwa Inter tidak akan mendatangkan bek baru jika tidak ada pemain yang dijual terlebih dahulu. Saat ini, The Winter dari Genoa masih menjadi target utama dengan harga sekitar 25 juta euro yang masih bisa dinegosiasikan. Namun perekrutannya bergantung pada penjualan pemain yang belum terjadi.
Sementara itu, Bournemouth yang dilatih Iraola juga mengincar Bisek sebagai pengganti Zabarnich yang hampir bergabung dengan PSG. Inter Milan mengalami kesulitan dalam melepas dua gelandang mereka, Piotr Zielinski dan Christian Aslani, karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih baru Christian Chivu. Dalam formasi 3-4-2-1 yang mengandalkan fisik dan intensitas tinggi, Zielinski dan Aslani dinilai kurang kuat dalam duel serta kontribusi bertahan. Meskipun memiliki kualitas teknis baik, keduanya tidak cocok dengan karakter gelandang yang dicari Inter. Masalah lain muncul dalam proses transfer. Zielinski berusia 31 tahun dengan gaji tinggi membuat klub-klub peminat ragu untuk merekrutnya secara permanen. Sementara itu, Aslani menolak tawaran dari Real Betis dan Inter kini mencari opsi lain yang sesuai dengan keinginan sang pemain. Bologna dan Fiorentina tertarik tetapi hanya ingin meminjamnya. Situasi ini membuat Inter harus berpikir kreatif agar bisa menyeimbangkan skuad sesuai kebutuhan taktik. Pelatih Inter Milan Christian Chivu menyiapkan peran utama bagi Luis Henrique dan Nikola Zalewski dalam skuad musim 2025-2026. Keduanya diproyeksikan sebagai starter di posisi sayap dalam formasi 3-4-2-1 yang lebih dinamis. Luis Henrique, rekrutan baru dari Olympique Marseille senilai 25 juta euro, akan dialihkan dari peran winger murni menjadi wingback untuk menyesuaikan kebutuhan taktik Inter. Sementara itu, Nikola Zalewski telah resmi direkrut secara permanen dari Roma dengan harga 6 juta euro dan dianggap sebagai aset jangka panjang yang siap memberikan kontribusi langsung terutama di sisi kiri. Chivu menekankan pentingnya keseimbangan dalam peran wingback yang dituntut agresif dalam menyerang namun juga disiplin saat bertahan. Selain itu, Zalewski memiliki fleksibilitas untuk bermain di belakang penyerang utama, sementara Henrique juga bisa mengisi kedua sisi sayap. Keduanya dianggap cocok dengan visi taktik Chivu dan akan menjadi bagian penting dalam pembangunan tim Inter yang baru. Inter Milan menjadi klub dengan pendapatan tertinggi dari hak siar televisi di Serie A musim lalu, meski hanya finish sebagai runner-up. Mereka meraih 81,6 juta euro, unggul signifikan dari Napoli dengan 67,8 juta euro, Juventus 67,7 juta euro, AC Milan 67,3 juta euro, dan Roma 61,2 juta euro. Keberhasilan ini mencerminkan kekuatan komersial Inter yang didukung basis penggemar besar dan daya tarik global. Pendapatan ini memberi ruang bagi klub untuk investasi di bursa transfer dan pengembangan infrastruktur di bawah kepemilikan dan pelatih baru. Meski gagal juara, Inter menunjukkan bahwa stabilitas dan strategi keuangan yang matang bisa melampaui prestasi di lapangan. Namun jika dibandingkan dengan klub-klub Liga Inggris, pendapatan ini masih tertinggal jauh, bahkan dari 3 tim terbawah liga tersebut.